Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayah, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di satu tempat yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan membawa manfaat yang besar untuk kita semuanya, kaum muslimin, baik yang berada di tempat ini maupun yang ada di lain tempat. Allah berikan manfaat dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, malam Rebo 2 minggu yang lalu sedikit kita membicarakan tentang Isra dan Mi'raj baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memberikan tafsir secara singkat tentang surat Al-Isra ayat pertama, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita sebagian sudah menerangkan tentang tafsir daripada surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat pertama ini adalah dalil daripada apa yang pernah dilakukan atau yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulama berpendapat, ulama mengatakan kalau sampai ada umat Islam yang tidak mengimani tentang Isra, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Kalau Mi'rajnya masih beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan enggak kafir. Cuman kalau Isra-nya kemudian sampai enggak percaya, kafir hukumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan adanya pengajian semacam ini yang menerangkan Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat. Allahumma amin. Tambah hari, tambah kuat iman kita, tambah mendengarkan, tambah kuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menerangkan tentang kenapa kok pakainya kalimat tasbih subhan, kemudian tentang abad, tentang penghambaan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Yang ingin saya terangkan kembali di majelis ini adalah bahwasanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini diawali dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini yang perlu kita garis bawahi. Isra dari masjid ke masjid. Artinya apa kok dari masjid ke masjid? Sebab yang namanya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di atas bumi. Masjid ini adalah bait kulli taqi, rumahnya orang yang bertakwa. Dalam satu riwayat, rumahnya orang yang beriman. Masjid ini ya. Jangankan kita beribadah di dalam masjid ya, jangankan ibadah, kalau ibadah sudah jelas hadirin ya, panjenengan tahu ada kotoran di masjid kemudian dibersihkan, maka itu nanti pahalanya besok akan untuk mahar kawin dengan bidadari yang ada di surga. Menikah dengan bidadari yang ada di
surga. Niki bersih kotorane masjid napa musala. Makanya jangan sampai ada masjid ataupun musala yang kotor. Ning masjid napa musala sing kotor, mungkin berarti wong ora kepengin oleh bidadari. Padahal kita semua tahu yang namanya bidadari itu cantik. Jangankan wajahnya hadirin, bidadari keringatnya saja baunya minyak misik, nggak pernah buang air besar, nggak pernah buang air kecil. Niki bidadari, umurnya muda terus, nggak ada bidadari sing umurnya STW, nggak ada. Setengah tua nggak ada. 40 tahun nggak ada bidadari segitu, umurnya muda semua. Ya, makanya hadirin yang dirahmati Allah, ya ini sekedar penyemangat kita supaya masjid selalu bersih. Masjid musola kotor, ini berarti menunjukkan orang-orang yang ada di sekitarnya ini nggak perhatian dengan masjid. Masjid ini harus bersih. Nopo malih sekarang lagi geger virus corona. Nah ini harus dibersihkan nih. Bagaimanapun caranya harus pengurusnya nyediakan vakum, nyediakan semprotan supaya aman dari virus corona. Ya, dibersihkan zahiran wa batinan. Kalau ada yang kotor-kotor ini berarti ngetara wong masyarakate ora perhatian karo masjid ataupun mushola. Pun ini kotorannya saja, membersihkan kotorannya saja ini merupakan ibadah yang pahalanya luar biasa, apalagi beribadah di dalamnya. Dan masjid ini hadirin, masjid ini sebagai satu tolak ukur untuk mengetahui masyarakat itu baik atau tidak. Kita mau tahu masyarakat satu tempat, satu kampung itu baik, lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur dengan sholat ibadah 5 waktu berjamaah atau dengan kegiatan-kegiatan pengajian, maka berarti masyarakatnya baik. Tapi kalau misalkan sholat 5 waktu secuil, nggak ada yang ke masjid, nggak ada yang ke musola, nggak ada yang ikut pengajian, nggak ada yang ini, nah ini menandakan bahwa masyarakatnya kurang baik. Makanya kalau mau pindah rumah, mau pindah tempat, yang pertama kita lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, pindah di tempat itu. Tapi kalau masjidnya nggak makmur, jangan pindah di tempat itu, menunjukkan masyarakatnya kurang baik. Napa malih kalau panjenengan melihat masyarakatnya ahli ngaji, dia ini suka menuntut ilmu di dalam masjid, wah sudah bisa dipastikan berarti masyarakatnya baik. Wong ni ngaji hadirin napa malih ngajinya di masjid. Ya, ini mau melakukan maksiat malu, minimal izin. Ya, orang yang ke masjid rajin ke musola, sholat 5 waktu, insya Allah pan pasang nomor ya izin, ya kan? Pan pasang nomor, pan mendem, pan narkoba, malu dia. Ya makanya ketika orang yang rajin ke masjid, insya Allah, ya kalau makmur masjidnya, insya Allah masyarakatnya baik. Tapi kalau nggak makmur, jangan pindah. Oh Beb, saya mau pindah ke perumahan. Mana perumahannya? Ada masjidnya enggak? Ada. Makmur enggak? Kayaknya lah kasih ngurus kotor, enggak kadang 5 waktu enggak digunakan. Ah ini jangan pindah ke situ. Berarti menunjukkan masyarakatnya kurang Saya enggak mengatakan enggak baik, tapi kurang baik. Semakin makmur, insya Allah semakin baik masyarakatnya. Habib Salim Asy'adzhari pernah ditanya oleh orang-orang, Beb, kok beda ya kualitas ulama dahulu sama ulama sekarang? Kalau ulama dahulu soleh, kalau ulama dahulu Masya Allah akhlaknya luar biasa, alim, ahli ibadah. Tapi kok ulama sekarang alim sih alim, tapi nggak soleh. Alim punya titel alim, punya titel ustadz, punya titel ini dan itu, tapi ternyata akhlaknya naudzubillah misalkan, tapi nggak takut sama Allah. Kok beda kualitasnya? Kata Habib Salim, orang dahulu, ulama dahulu, mereka alumni dari jami', mereka alumni masjid jami', alumni masjid. Kalau ulama sekarang alumni jami'ah. Jami'ah ini artinya universitas. Ulama dahulu lulusan masjid, ulama sekarang lulusan universitas.
Makanya nggak bisa disamakan hadirin. Jami' kalau dalam bahasa Arab ini namanya isim mudzakkar, ya, menunjukkan laki-laki karena nggak ada tak ta'nits atau tak marbutohnya, ya, menunjukkan laki-laki. Kalau jami'ah ada tak marbutohnya, ini menunjukkan perempuan. Jami' masjid menunjukkan laki-laki, universitas jami'ah menunjukkan perempuan. Laki-laki dan perempuan nggak bisa sama. Dalam Al-Quran disebutkan walaisa dzakar kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Laki-laki punya kedudukan yang tinggi dalam warisan. Wong lanang oleh loro, wong wadon oleh siji. Ya, makanya nggak bisa disamakan hadirin antara jami' dengan jami'ah. Keluaran masjid lebih afdol, lebih hebat daripada keluaran universitas. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ya, makmurkanlah masjid-masjid kita, makmurkanlah tempat-tempat ibadah kita, musola-musola kita. Insyaallah dengan memakmurkannya Allah akan berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan hadirin, kalau mau bicara tentang virus corona yang lagi geger, ini kan salah satu dari bentuk azab Allah subhanahu wa ta'ala, azab dunia. Bagi mereka yang gak beriman ya berarti azab. Kalau bagi yang beriman, orang Islam, namanya ujian. Ini azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni la ahummu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya aku, kata Allah, ingin memberikan azab di satu kaum, di satu kampung, di satu daerah. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, dan waktu itu ketika aku melihat, kata Allah, ada orang yang memakmurkan masjidku, wal mutahabbina fiyya, dan ada orang yang saling mencintai karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan ada orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Saraftu anhum azabi, maka aku jauhkan azabku darinya. Jadi kata Allah, sebenarnya saya akan memberikan azab di negara itu, tapi ketika di negara tersebut ada orang yang memakmurkan masjid, ada orang yang saling mencintai karena Allah, ada orang yang beristighfar, maka Allah tidak jadi memberikan azab di kampung tersebut. Makanya kalau pengen aman dari wabah, aman dari ujian Allah, aman dari azab Allah, makmurkan masjid dan musola supaya aman. Ikhtiar zahir tetap kita lakukan hadirin. Usaha zahir kita lakukan. Oh, kata orang ahli kesehatan suruh cuci tangan, cuci tangan. Batasi jabatan, batasi jabat tangan, nggak apa-apa. Karena memang sudah diteliti, ternyata virus itu nularnya melalui sentuhan fisik atau tangan dan lain sebagainya. Nggak salaman, nggak apa-apa. Salaman hukumnya sunnah, nggak wajib. Kalau sudah ada anjuran seperti ini, maka kita lakukan. Ya, balik singkin aja salaman kalau Habibmu. Ya. Jangan salaman, nggak apa-apa. Ya ini kita ikuti nggak apa-apa. Oh, suruh cuci tangan pakai sabun kita ikuti. Ini ikhtiar dohir hadirin. Ikhtiar dohir. Jangan kumpul di keramaian, nggak apa-apa. Cuman masjid tetap. Ya, jangan sampai terus jangan kumpul di keramaian, masjidnya ditinggal. Sebab masjid ini semakin dimakmurkan hadirin, ini usaha batiniah kita untuk mencegah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga negara kita Indonesia dari berbagai macam musibah. Allah angkat musibah yang terjadi, Allah angkat wabah dan balak yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia dan di seluruh negara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pikir hadirin, virus corona ini nggak bisa dilihat mata. Ada yang bisa lihat virus corona kayak apa bentuknya? Nggak ada yang bisa
Lihat, kecil sekali. Cuman karena makhluk Allah yang kecil ini, dunia porak-poranda hadirin. Ya, seharusnya kita mikir, tembe virus corona yang nggak kelihatan mata, dunia sudah gonjang-ganjing. Ya, ini tentara Allah yang diturunkan ke dunia buat nguji kita ini. Ini makhluknya Allah hadirin. Corona ini semua selain Allah ini adalah makhluk Allah yang menciptakan seperti ini. Ya. Makanya kita harus mikir, jangan sombong, jangan sombong. Sepinter apapun, sehebat apapun, sekaya apapun kita, ya, dengan makhluk yang kecil nggak kasat mata saja kalah. Yo ya, yang punya uang pusing, wong pinter mumet, yang punya jabatan mumet, pejabatnya kena corona, pejabatnya kena tuh. Ini baru semacam ini aja kita sudah kalang kabut hadirin yang dirahmati Allah. Tapi ya ini ambil hikmah dari balik semua ini. Ya jadi kita mikir tambah napa nggih, yang tadinya orang ngejek ya, ngeledek masalah cadar. Yo ya, cadar kayong apa istilahnya macam-macam bahasanya sudah dihina sedemikian rupa. Sekarang orang berlomba-lomba pakai cadar. Dulu kan banyak, hatta orang Islamnya sendiri ngecek. Hatta orang Islamnya sendiri menghina, apa kayak cadar royal nemen, wis ora usah berlebihan. Islam itu memudahkan. Loh, dihina sedemikian rupa dengan sekarang orang berlomba-lomba pakai cadar. Ya, oleh ngomong radikal. Ya, ngomongnya radikal. Ternyata mereka pun sekarang pakai cadar. Kalau orang dulu mengatakan radikal, lanang wadon ora salaman, radikal nemen sih. Padahal sudah ada aturannya. Laki-laki sama perempuan yang bukan mahram ya enggak salaman. Ini aturan Nabi Muhammad. Cuman ada orang, kadang-kadang orang Islamnya sendiri dianggapnya radikal. Sekarang baru tahu rasa mereka enggak salaman. Yo ya. Nah, ini makanya dipikir hadirin yang dirahmati Allah yang semacam ini baru virus corona. Belum lagi nanti ada gempa bumi, ada tsunami, ada ini dan itu. Ini semua tentara Allah yang siap akan diturunkan Allah kapan saja. Karena semuanya ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita pengen terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak istighfar. Orang kalau istighfar, maka insya Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya sudah sering diceritakan di majelis ini, berbagai macam orang mengadu masalah-masalah yang ada. Ya, ada yang mengadu ini, ada yang mengadu itu, ada yang mengadu nggak punya uang, paceklik ini dan itu. Tapi ternyata solusinya perbanyak membaca istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya enggak jawab. Bukan saya yang memerintahkan untuk baca istighfar, tapi Al-Quran yang memerintahkan baca istighfar. Dalam Al-Quran disebutkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini Allah yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, orang yang istighfar maka akan dikirimkan hujan yang lebat. Orang yang istighfar hartanya akan ditambah, yang gak punya anak akan dikasih anak, yang pengen punya anak banyak dikasih banyak. Orang yang banyak istighfar, dia paceklik tanahnya kering, dikasih kebun yang bagus, pengairannya yang bagus. Pokoknya intinya siapapun yang beristighfar, maka kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, perbanyak istighfar. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan perlindungan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Sekarang enggak hidup bersama dengan kita. Kalau orang-orang dahulu zaman Nabi Muhammad mereka menangi Kanjeng Nabi. Zaman sekarang kita enggak menangi Rasulullah. Tapi masih ada yang bisa kita jadikan perlindungan untuk selamat dari azab Allah. Apa? Yaitu istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka dengan maksiatnya, dengan ininya, selama masih ada orang-orang yang beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadirin, krisis yang ada ini bukan krisis corona sebenarnya. Krisis orang-orang yang kurang istighfar. Krisis orang-orang yang kurang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya sombong. Merasa dirinya nggak punya dosa, padahal dosanya banyak. Tapi nggak merasa punya dosa. Makanya dia abaikan, nggak mau istighfar, nggak mau minta ampun karena merasa nggak punya dosa. Akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung belum parah hadirin, ya mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan istighfar kita, dengan taubat kita, Allah angkat semua penyakit, semua bala, semua musibah yang terjadi di negara ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang penting ikhtiar zahir dilakukan, ikhtiar batin dilakukan. Zahir nopo ngikuti orang-orang, ngikuti anjuran pemerintah sudah. Pemerintah nyuruh ini kita ikuti, nggak apa-apa. Ya memang diikuti harus. Kemudian ikhtiar batin. Apa ikhtiar batin? Ya apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita kerjakan. Termasuk yang disampaikan oleh guru mulia Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan untuk mencegah semacam ini wabah apa saja, maka perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian membaca ayat-ayat hifdz. Perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian membaca ayat-ayat hifdz. Ini dilakukan, ya insya Allah Allah berikan perlindungan kepada kita. Bakiru bisodakoh, kata Rasulullah, cepat-cepatlah sodakoh. Kenapa? Fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Bala ini tidak bisa mendahului sodakoh. Artinya apa? Kalau kita sudah sodakoh tidak akan kena bala. Ini janji Nabi Muhammad SAW. Makanya yang punya duit, yang punya sesuatu, berikan dengan niat sodakoh lidaf'il bala, untuk menolak bala. Ya, jadi jangan terus ada semacam ini kita sembunyikan. Jangan, terus sodakoh yang banyak. Sodakoh, insya Allah dengan sodakoh ini Allah Subhanahu wa taala akan nolak bala. Beb, saya nggak punya duit. Ya buat sodakoh nggak ada. Yang namanya sodakoh hadirin bukan hanya uang saja. Panjenengan nggak punya duit untuk sodakoh, melakukan kebaikan apapun ini termasuk sodakoh. Ada orang butuh bantuan, ada orang nggak kuat ngangkat tas atau ngangkat sesuatu nggak kuat, kita bantu, sodakoh. Pun nggak ada yang dibantu, bib. Ibtisamuka li akhika sodakoh. Senyum kamu untuk saudara kamu juga sodakoh. Nggak punya apa-apa, nggak bisa mantu, nggak bisa, senyum saja merengut, senyum. Maka ini nilainya sodakoh. Senyum, nggak ada orang, beb, saya lagi di karantina di rumah nggak pernah keluar. Tahlil, tasbih, takbir, doa, amar ma'ruf nahi mungkar, apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, maka itu akan bernilai sedekah. Wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita kerjakan juga bernilai sedekah. Cuman yang punya uang hadirin, yang punya harta, di saat-saat semacam ini perbanyak sedekah. Sebab yang paling afdol
amalannya orang ahli yang punya duit banyak hadirin, ini bukan sholat malam, bukan zikir yang banyak, bukan baca Al-Quran yang banyak, enggak. Amalan yang paling afdol untuk orang para agniya, orang-orang kaya adalah memperbanyak sodako. Jangan salah, nyong sing penting tahajud bib, nyong sing penting ngaji Quran, menghatamkan sehari 3 kali, cuman pelit misalkan, nggak ngeluarin duit, ya. Maka ini bukan afdolnya orang yang punya harta. Yang punya harta paling afdol sodako. Sholat sunnahnya sedikit nggak apa-apa, sholat tahajudnya sedikit nggak ada masalah. Yang penting sodakohnya banyak. Ini ibadahnya orang-orang kaya. Ya jangan terus diwolak-walik. Wong sing sugih paling masjid terus, tahajud, i'tikaf, baca Quran, tapi ternyata nggak mengeluarkan harta. Nah, ini pada begoroh. Mending nang umah yang wajib saja dikerjakan, kemudian banyak sodakohnya. Insya Allah lebih barokah. Yang syukur-syukur ibadah semuanya dilakukan, tahajud iya, duha iya, dan dia tetap banyak sodakoh. Ini yang paling afdol. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, di samping perbanyak sedekah, perbanyak pula istighfar. Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, kemudian barang siapa yang melazimi istighfar, melazimi bukan membaca. Kalau membaca sekali 2 kali namanya membaca, ini melazimi artinya terus Siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan orang tersebut setiap kesumpekannya akan diberi kelapangan. Setiap kesulitannya akan diberikan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki kepada orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini banyak istighfar. Makanya jangan ditinggal. Terus pokoknya apa saja istighfar yang kita bisa, hadirin. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau mungkin sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar dibaca kalau bisa 3 kali pagi, 3 kali petang, atau mungkin minimal 1 kali di pagi hari, 1 kali di petang hari. Nabi mengatakan siapa yang baca sayyidul istighfar dengan penuh dengan keyakinan, 1 kali di pagi hari, 1 kali di petang hari, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Alhamdulillah, baca ini tok, baca istighfar tok jadi penghuni surga, hadirin. Kan enak. Cuman kita kadang-kadang dikasih ceramah, kemudian dikasih kabar gembira dengan sorga, karena mboten wonten wujude, kita nggak ngelihat, akhirnya males, hadirin, males. Coba hari ini siapa yang sudah baca sayyidul istighfar? Ada nggak? Siapa hari ini yang sudah baca sayyidul istighfar? Mungkin blongo apal beora kabebna. Ini diganjar surga sama Rasulullah. Yang baca maka fahuwa min ahlil jannah, bukan masuk surga, dia termasuk penghuni surga, bukan baru masuk. Kalau penghuni kan berarti sudah dari dunianya sudah dicatat, ini penghuni surga. Ya. Cuman kadang-kadang kita karena nggak lihat wujudnya. Coba nih diwalik, siapa yang baca sayyidul istighfar pagi 1 kali, petang 1 kali, maka akan dapat amplop isinya 500.000. Baca boleh, pasti baca, karena ada wujudnya. Surga nggak ada wujudnya, berarti menunjukkan apa? Keimanan kita kurang. Iman kita dalam hati kita kurang, hadirin. Warga sekitar musola Baitul Syukur, siapa yang sholat jamaah di musola Baitul Syukur, setiap kali sholat jamaah akan dikasih uang 200.000. Penuh enggak? Penuh.
Warga sekitar Baitul Syukur sing ngaji malam Rebo mangkat bar maghrib amjok isya pandimen amplop 300.000. Saya yakin anjok ucuke gang 5 penuh sudah. Apa seperti itu aja Haji Darmansyah? Kasih pengumuman seperti itu. Anjene bisa bayangna ning sing ngunjungi oleh 300.000 sing ceramah oleh pira. Nah ini maaf hadirin ya, iman kita ini ada di harta. Mohon maaf sudah jujur-jujuran mawon pun. Yo ya, belak-belakan mawon. Imane kula lan panjenengan masih ada di harta. Jadi enggak bener-bener mukhlis lillahi ta'ala itu jarang. Ya, ini yang perlu kita koreksi hadirin. Ini yang perlu kita koreksi. Kadang banyak orang datang Bib, minta doa Bib, minta amalan, minta doa supaya saya usahanya sukses, bisnisnya sukses. Dikasih amalan, suruh sholat duha, suruh baca waqiah, suruh baca sholat, gak mau. Uslah, pokoknya pasrah Bib, mawon pokoknya ide beres Bib. Semangnya akhirat ide beres enak nemen. Ning kayak nyong sih kaum bulung-bulung duit terus yang manjing surga ide beres ngomong paring kiai neo. Gak bisa seperti itu hadirin. Kalau pengen sukses barokah, maka apa yang ada? Ini kita ini ya ulama-ulama kita bukan dukun hadirin. Ning dukun tadi pokoknya debar saja khawatir urusannya konyong sinandangi tak backup penuh. Dukun apa? Ya. Ini kalau pengen sukses dunia akhirat, maka anjuran-anjuran syar'i ini banyak hadirin. Nabi Muhammad menganjurkan. Pengen kaya baca surat waqiah. Pengen barokah, lazimkan istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum sholat subuh, setelah adzan subuh, baca supaya enggak fakir, diberi kekayaan, tidak akan putus rezekinya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali diwanti-wanti sama kiai kita, sama ulama kita, ya enggak ada yang melakukan. Lah Habib aja maning baca kayak aku sembahyang subuh penyong antep kan. Apa maning baca kayak aku subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100. Ya. Ini enggak ada yang baca semacam ini. Padahal sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang namanya keimanan kita hadirin, disadari ataupun tidak disadari, ini lemah. Lemah sekali. Ya, sangat-sangat lemah. Karena ukuran keimanan kita ini hanya ukuran harta ataupun lebih parah lagi hadirin. Kalau sudah masalah jabatan, bagjane kolu tega untuk menyakiti orang lain. Kadang nggak sedikit orang untuk memperoleh satu jabatan tertentu dia menghancurkan orang lain, dia merendahkan orang lain, dia membinasakan orang lain gara-gara jabatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan iman yang kuat, berikan iman yang kokoh sehingga kita percaya penuh dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara lisan hadirin, kalau lisan tak percaya sudah. Oh ini dari Allah. Oh iya nyong percaya. Wajib sembahyang 5 waktu, enggak nyong percaya, cuman nyong kayong antep nglakoni ini. Percaya sih percaya, tapi kenyataannya kita berat untuk melakukannya. Ya, benar-benar percaya, cuman sayangnya kita ini tidak meyakini penuh dan tidak mau mengamalkan apa yang telah kita yakini. Akhirnya lama-kelamaan iman kita terkikis, akhirnya habis. Na'udzubillahi min. Ditambah lagi perbuatan-perbuatan maksiat yang sering kita lakukan. Padahal Nabi sudah mewanti-wanti, tidaklah seorang peminum khamr ketika dia minum khamr dalam keadaan beriman. Tidaklah pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Artinya apa? Ketika orang itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, berarti imannya nggak ada. Ketika kita dosa, meninggalkan sholat, berarti imannya habis. Meninggalkan ini perintah Allah, imannya terkikis terus sampai akhirnya habis.
Yang dikhawatirkan ketika akhir hayat tidak tersisa sama sekali keimanan yang ada dalam hati kita. Kalau nggak ada iman, ya berarti alamatnya apa? Neraka. Naudzubillahi min. Kalau masih ada iman walaupun sedikit hadirin, walaupun sedikit, insya Allah sehebat apapun kita disiksa di neraka, kapan waktunya akan ditarik, dintas, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini walaupun sedikit. Makanya jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, perbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah saja. Kalau enggak tahlilan ya orang baca la ilaha illallah. Ini orang tahlilan ya orang baca, hadirin. Ya. Coba biasakan kalimat-kalimat yang baik, tahlil, tasbih, takbir, tahmid, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lain, biasakan ada dalam lisan kita. Ya. Apalagi nggak pernah tahlilan, apa maneh wong sing anti tahlilan, wis nang omah ora tau tahlilan, ora gelem mangkat tahlilan, ya sudah akhirnya kosong dari kalimat tersebut. Padahal iman kita bisa terus diperbaharui dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah, mati kita dengan kalimat la ilaha illallah, di kuburan ditemani la ilaha illallah, masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sudah adzan. Salat dulu. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad